Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami ingin menyampaikan satu tata cara bagaimana menyambut kedatangan jamaah haji yang baru datang dari tanah suci, agar kita tidak tidak salah-salah dalam penjemputan. Kadang ada yang menjemput jamaah haji disambut dengan misalnya dengan suara petasan, ya, petasan yang yang panjang sekali. Itu cara-cara yang sebetulnya, ya, satu, ya, tidak dianjurkan. Yang kedua juga itu kan kadang sangat membahayakan, ya. Gembira sih gembira, senang boleh senang, tapi cara-cara seperti itu sebetulnya, ya, jangan terlalu banyak dibiasakan lah, ya. Baik, kita masuk ke cara yang kira-kira satu ada anjuran, dua juga ya insya Allah benar lah ya caranya, ya, sesuai dengan tata cara kita, karena kita sudah menjadi tradisi kedatangan para jamaah haji itu biasanya disambut oleh keluarga dengan cara-cara tradisi yang ada. Cuman pada kita dengan tradisi, kira-kira tradisi ini tidak bertentangan dengan syar'i kalau bisa mengikuti dengan syara atau tuntunan, ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama tentunya adalah pihak keluarga sudah mendapatkan informasi yang pasti bahwa kedatangan jamaah jamaah haji dari keluarganya adalah datang pada saat yang telah ditentukan. Yang pertama tentunya adalah keluarga mempersiapkan kendaraan untuk penjemputan, ya, untuk menjemputnya. Nah, dan itu tidak perlu dengan kendaraan yang banyak-banyak beriring-iringan karena bisa mengganggu kondisi perjalanan, ya. Kondisi perjalanan. Jadi kita cukup dengan satu kendaraan sajalah dengan beberapa orang keluarga yang akan menjemputnya. Di mana menjemputnya? Tentunya disesuaikan dengan kebiasaan, tradisi atau kebiasaan, ketetapan, ketentuan daerah masing-masing. Ada yang menjemputnya kadang langsung di bandara, ya. Itu sesuai dengan aturan-aturan daerahnya, ya. Aturan-aturan wilayah di mana para jamaah haji itu berangkat. Ada juga yang menjemputnya di embarkasi masing-masing daerah, ya. Misalnya embarkasi Jawa Barat dulu di embarkasi Bekasi, ya, sekarang ada di Indramayu juga ada. Jawa Tengah di mana kan gitu, ya. Ada juga yang penjemputannya itu di pendopo kabupaten, ya, di gedung wali kota atau kabupaten. Dan ada juga yang penjemputannya itu di asrama haji tingkat kabupaten kota, ya. Itu masing-masing itu, ya, masing-masing daerah itu kan berbeda-beda. Tinggal kita persiapkan kendaraannya untuk menjemput jamaah yang akan kita sambut, ya, yang akan kita jemput. Kemudian setelah kita melaksanakan penjemputan, tentunya keluarga yang di rumah mempersiapkan beberapa hal. Satu diantaranya adalah tempat kedatangan jamaah haji, ya, tentunya di rumah tinggalnya atau di rumah siapalah yang ditentukan di situ, atau di saudaranya atau di mana yang kira-kira memungkinkan untuk kenyamanan kedatangannya, ya. Biasanya tentunya di rumah tinggal pribadi, ya, jamaah itu sendiri, ya. Dipersiapkan segalanya, penempatan jamaah yang baru datang, nanti jamaah haji yang datang, kemudian juga untuk para tamu dan sebagainya dipersiapkan oleh keluarga yang ada di rumah tentunya. Dan sebagian keluarga itu mempersiapkan kedatangan jamaah haji itu kira-kira bisa singgah sebentar di masjid terdekat. Di masjid terdekat guna untuk melaksanakan sholat sunnah kudum, ya. Disunahkan ketika safar juga disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah safar. Ketika datang juga kita disunahkan melaksanakan sholat sunnah kudum. Bagi yang habis bepergian, apalagi ini bepergian jauh, ya, jamaah haji, maka itu sangat disunahkan. Jadi keluarga jangan berkumpul terfokus di satu titik di rumah saja, jangan, ya. Ada yang mempersiapkan di rumah, ada yang mempersiapkan di sekitar rumah, ya, sekitar rumah di halaman, ada yang mempersiapkan juga di sekitar masjid terdekat dari rumah tinggal jamaah itu akan kembali, ya. Nah, penjemputan diberangkatkan dari di mana keluarga menjemput, ya. Kemudian sebelum sampai ke rumah tinggal, masuk ke kampung sendiri, kampung halaman sendiri, maka carilah masjid terdekat untuk singgah, mampir sebentar untuk melaksanakan sholat sunnah kudum. Nah, sholat sunnah kudum ini dilaksanakan dengan 2 rakaat, ya. 2 rakaat
bacaan suratnya yang pertama setelah baca surat Fatihah, surat Al-Fatihah, terus baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Dan pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad ila akhirih. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah kudum ini? Tentunya adalah jamaah haji yang baru datang. Boleh diikuti oleh penjemputnya. Yang menjemputnya itu kan sama-sama habis safar ya. Ini sebetulnya bukan disunahkan untuk jamaah haji saja, termasuk juga untuk siapapun yang habis bepergian jauh. Jadi termasuk yang menjemputnya itu boleh ikut sholat sunnah kudum ya, 2 rakaat. Bagaimana kalau dijamaahkan? Meskipun itu memang tidak dianjurkan ya untuk berjamaah, tapi ya litarbiyah lah. Untuk mendidik, untuk membiasakan ya, mendidik kebiasaan habis bepergian itu kalau jauh ya sholat sunnah kudum itu bolehlah diikuti sebagai tarbiyah saja. Sebenarnya tidak ada anjuran, tapi juga tidak ada larangan. Jadi boleh-boleh saja. Adapun yang tadinya mempersiapkan di masjid, kan tentunya tidak habis bepergian, ya tidak usah ikut sholat sunnah kudum. Kalaupun dia mau sholat, silahkan sholat sunnah tahiyatul masjid, karena barangkali dia belum masuk masjid kan, tadi sekitar masjid saja dan belum duduk di masjid, itu boleh lah sholat tahiyat masjid itu ya sama 2 rakaat begitulah. Setelah itu, setelah salam-salam, kemudian jamaah ini atau jamaah haji yang baru datang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selesai salam sholat ya. Boleh diaminkan dan harus bahkan ya harus diamini oleh jamaah yang ada ya. Terutama sekali jamaah yang baru datang ini, jamaah haji yang baru datang ini adalah berdoa kepada Allah, memanjatkan rasa syukur dan mendoakan keluarga, sanak saudara, famili, tetangga yang ada, yang dekat khususnya dan yang jauh juga. Doa apa yang perlu dipanjatkan? Yang terpenting adalah satu, doa ampunan. Doa minta ampunan kepada Allah agar segala kesalahannya, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anjuran Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi disunahkan bagi para jamaah haji yang baru datang itu mendoakan anggota keluarga, sanak, famili, tetangga yang hadir khususnya ya, diminta atau tidak diminta. Dan bagi yang yang menyambut kedatangan jamaah haji itu disunahkan mendoakan juga. Ketika kita bertemu dengan jamaah yang baru datang, kita bersalaman atau berpelukan kita doakan beliau itu menjadi haji yang mabrur. Ya, menjadi haji yang mabrur itu disunahkan untuk kita yang menyambut kedatangannya. Adapun bagi jamaah haji yang datang itu disunahkan mendoakan keluarga, sanak, famili, saudara dan tetangga yang ada di sekitarnya dengan doa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu setelah sholat sunnah kudum maupun sebelumnya tidak apa-apa ya. Bahkan ini kalau kita melihat dasar-dasarnya ini ya, walaupun hadisnya dhaif tapi untuk fadhilul a'mal itu bagus-bagus saja lah ya. Sebaiknya mendoakan itu sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, baik kita kembali. Setelah selesai sholat sunnah kudum, kemudian kita keluar dari masjid, baru menuju rumah tinggal ya. Rumah tinggal di kampung halamannya. Menuju rumah tinggal, tentunya keluarga di sana sudah siap menjemput, menemuinya, menyambutnya. Ya, semua yang menyambut itu sebaiknya itu dianjurkan untuk mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur. Kemudian diminta doa untuk yang ada di sekitar rumah, di situ yang di halaman rumah dan sebagainya kalau memang memungkinkan. Kalau kiranya ini suasananya kurang memungkinkan ya sudahlah. Jamaah haji ini masuk aja dulu, enggak apa-apa, masuk aja ke rumah dulu. Kemudian dipimpin oleh seorang pengatur acara lah katakan untuk doa bersama setelah tentunya salam-salaman dulu, kemudian masuki rumah dipimpin oleh pengatur acaranya untuk melaksanakan doa bersama, berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah yang baru datang sebagai puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqo dan lain sebagainya. Dan doakan untuk jamaah yang hadir yang menyambut kedatangannya dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tentunya juga orang yang habis bepergian jauh itu bukan saja jamaah haji ya, apalagi jamaah haji ya, itu disunahkan membawa oleh-oleh ya untuk keluarga yang ada di rumah, yang hadir di rumah, yang berkumpul di rumah. Disunahkan itu
menghadiahkan oleh-oleh yang ada, ya. Oleh-oleh yang ada. Tapi tradisi yang berjalan juga di samping oleh-oleh yang diperoleh dari Makkatul Mukarramah, dari Haromain misalnya berbentuk korma, anggur dan sebagainya, itu juga ada kebaikan kalau kemudian di rumah ini, keluarga di rumah ini menyediakan walimah, ya. Walimah itu apa? Makan-makan bersama sebagai rasa syukur, kegembiraan, ya. Sedekah walimahan misalnya disambut dengan ya seperti yang kebiasaannya aja, apa yang di situ. Seperti apa misalnya semacam makan bersama dengan bentuk apa prasmanan, kata orang Jawa, ya. Prasmanan itu ambil sendiri apa sendiri, di situ makan-makan, itu disunahkan juga ya, sedekahan dengan walimahan, bersyukur atas kehadiran atau atas kedatangan jamaah haji yang baru saja melaksanakan ibadah hajinya, ya. Walimahan, kemudian mulailah bersedekah, mempersilahkan kepada seluruh jamaah yang hadir juga membagi-bagikan hasil atau oleh-oleh dari tanah suci, ya, berbentuk korma dan sebagainya. Itulah cara-cara yang baik untuk kita dalam menyambut kedatangan jamaah haji. Jadi jangan dengan hura-hura, kemudian dengan misalnya ada sambutan dengan macam-macam, itu yang kira-kiranya bertentangan dengan syariat, itu tinggalkanlah. Yang membahayakan juga tinggalkan, seperti menyalakan petasan dan sebagainya. Kalau misalnya dengan rebana, disambut dengan rebana tolong al-badr, ya, tolong al-badru alaina, itu kan yang menjadi tradisi budaya muslim, ya, budaya islami, itu boleh, ya, boleh seperti itu, campur dengan tolong al-badru dan lain sebagainya, itu boleh, ya. Tapi yang paling penting adalah bukan itunya, yang penting adalah kedatangan beliau-beliau yang dari tanah suci itu innahu maghfurun lah, ya. Karena orang yang datang dari bulan haji itu dosanya kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon doa kepada beliau agar mendoakan kita. Insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan agar yang pulang haji ini mendoakan kita, mohonkan ampunan kepada Allah, dan doa lain-lainnya yang bersifat doa-doa kebaikan. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan, ya. Dan sekilas contoh-contoh gambar-gambar yang kami tayangkan ini agar bisa menjadi inspirasi, bayangan, ya, ketika kita akan melaksanakan sambutan kedatangan daripada jamaah haji kita. Itu saja, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, subscribe dan likes, ya. Itu sekian saja, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita sekalian. Dan akhirnya dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.